Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini setelah kita menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini sebelum kita menjalani seluruh aktivitas kita mau datang kepada Tuhan, menikmati makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Alkitab menuliskan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Betapa kita sangat membutuhkan terang firman dan kekuatan Allah Roh Kudus yang memampukan kita menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah kebangkitan, fondasi iman dan sumber harapan kita. Kita akan baca dulu dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14. Sebab jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merenungkan salah satu kebenaran yang paling mendasar dan terpenting dalam iman kita. Kebangkitan. Kebangkitan bukan hanya sebuah cerita masa lalu tentang Yesus, tetapi sebuah dasar yang menopang seluruh iman kita. Tanpa kebangkitan, iman kita sia-sia dan kita adalah orang yang paling malang di dunia ini. Namun karena Kristus telah bangkit, kita memiliki harapan yang hidup, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus bangkit dari kubur, itu bukan sekedar mukjizat biasa. Itu adalah proklamasi terbesar dari kuasa Allah atas dosa, maut, dan iblis. Kematian tidak mampu menahannya. Batu kubur yang disegel tidak bisa mengurungnya. Kebangkitan membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh anak Allah dan bahwa pengorbanannya di kayu salib sudah tuntas dan sempurna. Haleluya. Kebangkitan Yesus, Bapak Ibu Saudara, menjadi jaminan bagi kita bahwa janji-janji Allah adalah iya dan amin. Jika Allah sanggup membangkitkan anaknya dari kematian, maka tidak ada masalah, tantangan, atau bahkan kegagalan yang tidak dapat diatasi olehnya dalam hidup kita. Ini adalah fondasi iman kita. Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca dari 1 Tesalonika 4 ayat 14 memberikan penghiburan yang luar biasa. Ayat ini berbicara tentang kebangkitan kita, para pengikut Kristus. Bagi dunia, kematian adalah akhir dari segalanya. Kematian adalah perpisahan yang final, kesedihan yang tak bertepi. Namun bagi kita, orang percaya kepada Kristus, kematian bukanlah titik akhir, melainkan sebuah gerbang menuju kehidupan yang kekal. Kita memiliki keyakinan penuh bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dibangkitkan. Mereka yang telah mendahului kita dalam iman satu hari nanti akan dikumpulkan bersama dengan Kristus. Ini adalah harapan kita yang pasti. Kita tidak berduka cita seperti orang yang tidak punya harapan. Bapak Ibu Saudara, lalu apa artinya kebenaran ini bagi kita sekarang? Dalam kehidupan yang penuh dengan tekanan, kekecewaan, dan bahkan dosa. Kebangkitan bukan hanya janji untuk masa depan, tetapi juga kekuatan untuk masa kini. Haleluya. Bangkit dari dosa.
Jika Kristus telah bangkit, maka kita juga diberikan kuasa untuk bangkit dari cengkraman dosa. Kita tidak harus terus hidup dalam kegagalan, dalam kebiasaan buruk, atau rasa bersalah. Roma pasal 6 ayat yang keempat mengingatkan kita, demikianlah kita sekarang hidup dalam kehidupan yang baru, puji Tuhan. Bangkit dari kekecewaan. Kebangkitan memberi kita kekuatan untuk bangkit dari kegagalan dan kekecewaan. Mungkin ada mimpi yang mati, hubungan yang hancur, atau kondisi yang terasa tanpa harapan. Ingatlah, sama seperti Kristus bangkit, Dia bisa memulihkan dan membangkitkan kembali apapun yang terasa mati dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita tidak lagi hidup dalam ketakutan akan kematian. Kita memiliki kepastian akan kehidupan kekal. Ini seharusnya memotivasi kita untuk hidup dengan penuh semangat, penuh keberanian dan tujuan. Karena kita tahu bahwa pelayanan, pengorbanan, dan setiap perbuatan baik kita tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan biarkan iman Anda hanya sebatas di kayu salib. Pergi ke kubur yang kosong dan lihatlah, Yesus telah bangkit. Haleluya. Kebangkitan adalah fondasi iman kita yang kuat dan sumber harapan kita yang tak tergoyahkan. Biarkan kebenaran ini menguatkan kita dalam setiap langkah, memberikan kita keberanian untuk menghadapi hari esok, dan mengisi hati kita dengan sukacita yang sejati. Karena kita tahu bahwa kita telah dibangkitkan bersama Kristus, dan suatu hari nanti kita akan hidup kekal bersama dengan Dia. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Puji Tuhan, karena Dia bangkit, ada kemenangan, ada pemulihan. Terima kasih Bapak, kami percaya kuasa firman-Mu sudah melawat setiap kami, memulihkan iman kami, pengharapan dan kasih kami. Diberkati kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.